saya tidak ada perhitungan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini sudah 29. Satu salahnya kapan Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa urusan ente. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat mengenal Islam yang semoga kita antum-antuna dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang adanya perbedaan yang mencolok ya. Perbedaan mencolok, sebagian kelompok melaksanakan sholat Aid, di mana kita ya pada umumnya umat Islam yang ada di Indonesia sekarang pada Ramadan yang ke-26 atau 27 ada sebagian kelompok yang sudah melaksanakan hari raya Idul Fitri, yaitu kelompok yang menamakan dirinya dengan kelompok Aulia. Nah, ini mengapa saya tertarik membahas ini, sahabat mengenal Islam. Nah, ini mungkin ya, ini menurut pendapat kami, perbedaan ini terjadi karena kelompok-kelompok atau banyaknya kelompok yang tidak lagi taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini salah satu penyebabnya. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan hadis beliau yang berbunyi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Yang artinya, kami telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan keduanya. Pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak dari kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka patuh dan taat kepada nabinya, sangat cinta kepada nabinya, akan tetapi pada prakteknya banyak sekali mereka yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, yang tidak mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini salah satu penyebabnya, salah satu akibatnya adalah yang seperti kita dengarkan yang sangat menarik perhatian kita pada saat ini, adanya kelompok yang sudah memandangkan takbir atau berhari raya Idul Fitri. Nah, yang paling mencengangkan kita, alasan beliau adalah sudah menelpon Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Nah, ini salah satu akibat dari tidak taatnya kita umat muslim ini kepada Al-Quran dan Sunnah, serta pendapat para ulama. Sebabnya ini akibatnya seperti ini. Untuk itu mari kita lihat dulu video berikut ini. Ratusan jemaah Masjid Aulia di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah pada Jumat 5 April 2024 ini. Perayaan Idul Fitri itu mengikuti keyakinan Imam Masjid Jemaah Aulia Kiai Haji Ibnu Hajar Soleh Pranolo atau Mbah Benu. Jumat pagi, jemaah Masjid Aulia menggelar sholat Idul Fitri di sejumlah lokasi di Dusun Panggang 3, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Salah satu lokasi sholat Idul Fitri itu adalah masjid di Dusun Panggang 3. Selain itu, warga jemaah Aulia juga menggelar sholat Idul Fitri di rumah Mbah Benu. Perayaan Idul Fitri oleh jemaah Masjid Aulia ini lebih awal 5 hari dari keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang menetapkan Idul Fitri jatuh pada 10 April 2024. Adapun pemerintah belum menetapkan tanggal Idul Fitri. Sebelumnya, jemaah Masjid Aulia memulai puasa Ramadan pada 7 Maret 2024 atau lebih awal 5 hari dari awal Ramadan menurut keputusan pemerintah pada 12 Maret 2024.
Kepala Dusun Panggang 3, Agung Setiawan mengatakan mayoritas masyarakat di dusun itu merupakan jemaah Masjid Aulia. Dia menyebut dari 244 kepala keluarga di Dusun Panggang 3, sekitar 190 orang diantaranya jemaah Masjid Aulia. Saya tidak ada perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini sudah 29. Satu salahnya kata Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Kuwi kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa urusan sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Berpegang pada sunnah-sunnahku yang aku contoh-contohkan dan sunnah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Nabi SAW sudah tahu nih nanti ada orang buat-buat nih yang tidak bertanggung jawab, suka ngarang-ngarang. Kata Nabi, berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati jangan tambah-tambah nih agama, gitu kan. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang ditambah-tambah itu perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, perbuatan baru pasti membawa pelakunya pada kekeliruan. Kenapa keliru? Kenapa sesat? Karena tidak ikutin panduan wahyu. Jadi jarak antara jamaah aulia ini dengan umat muslim secara umum di Indonesia ini 5 hari ya saudara, sahabat mengenal Islam. Nah ini sangat mencolok ya. Kalau perbedaan 1 hari, ini mungkin sudah sering kita lihat. Namun ini kali ini 5 hari. Nah dari mana dasarnya sesepuh ini atau yang mereka sebut dengan ulama mereka ini mengambil keputusan ini? Nah ini yang mengejutkan sekali bagi kita umat Islam. Ternyata dari keterangan beliau ini sudah menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, subhanallah. Nah ini yang kita khawatirkan sahabat mengenal Islam, apabila kita tidak taat dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya ini, banyak sekali kreativitas, banyak sekali inovasi-inovasi baru yang dimunculkan oleh orang-orang. Ya, salah satunya dari ini, dari Bapak ini. Sehingga umat Islam itu terasa tidak lagi kompak ya, terlihat masing-masing seolah-olah ajaran ini tidak lagi dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau perbedaan 1 hari atau setengah hari karena perbedaan wilayah mungkin ini masih bisa diterima oleh akal kita, tapi kalau 5 hari, nah ini. Nah tujuan saya kepada saudara yang menyaksikan video ini, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis, dan diikuti, diamalkan oleh ulama-ulama salafus soleh pada zaman dahulu, itu yang kita coba amalkan saudara-saudara. Ini yang kita coba amalkan agar kita tidak jauh melenceng dari ajaran Nabi kita tercinta. Kita khawatir nanti ketika Nabi kita menunggu kita di telaga beliau, tetapi kita ditolak oleh beliau karena sangat jauh dan melenceng dari ajaran yang beliau sampaikan. Nah, kita berharap tidaklah terjadi seperti itu. Maunya kita umat Islam ini semuanya menjadi umat yang ditunggu atau disambut oleh Rasulullah SAW di telaga beliau nantinya di yaumil qiyamah. Sahabat mengenal Islam yang dimuliakan oleh Allah. Selain ini sebenarnya banyak sekali lagi kejadian-kejadian yang mencengangkan, yang benar-benar tidak sesuai lagi dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada musik, ada Al-Quran yang diiringi oleh musik. Nah ini kebablasan, kreativitas yang kebablasan, yang menghina sebetulnya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. Padahal para ulama sebagian besar setelah mengharamkan musik ini, tapi malah dijadikan mengiringi membaca Al-Quran. Nauzubillah, semoga kita dan keluarga kita terjauh daripada hal-hal yang seperti ini. Banyak sekali lagi sebenarnya sahabat mengenal Islam
kekeliruan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri karena mereka tidak patuh dan taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun terhadap orang yang menyebarkan Al-Quran dan Sunnah dan mengajak kembali kepada kemurnian ajaran Islam, ustadz-ustadz ini malah dibubarkan, malah tidak diterima dan ditolak, malah dituduh, difitnah, wahabi, wahaboy dan segala macamnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dan keluarga kita tetap berada di jalan lurus yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman ulama salafus soleh. Itu yang kita coba amalkan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji yang membuat nanti kita jauh-jauh dari telaga Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sahabat mengenal Islam dimanapun antum berada, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.